Seper Hayasar pasal yang ke-12. Abram dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mimpi Raja Nimrod. Abraham lari ke rumah Noah. Pasal yang ayat yang pertama. Ketika raja mendengar kata-kata Abram, dia memerintahkan supaya Abram dimasukkan ke dalam penjara, dan Abram 10 hari ada di dalam penjara. Ayat yang kedua, pada hari yang terakhir raja memerintahkan supaya semua raja, para pemuka, dan gubernur dari berbagai provinsi dan orang-orang bijak datang kepadanya, dan mereka duduk di hadapan raja. Abram masih berada dalam rumah tahanan. Raja berkata kepada para pemuka dan orang bijak, "Sudahkah kalian dengar apa yang Abram bin Terah perbuat kepadanya? Demikianlah dia lakukan kepadanya, dan aku memerintahkan supaya dia dibawa ke hadapanku, dan dia berbicara. Hatinya tidak khawatir, tidak juga dia gelisah di dalam hadapanku. Dan lihatlah, sekarang dia ditahan di dalam penjara." 4. Maka sekarang putuskan penghakiman apa yang pantas bagi orang ini, yang telah mencela raja, yang berkata-kata dan melakukan semua yang engkau dengar. 5. Dan mereka semuanya menjawab raja, katanya, "Seorang yang telah mencela raja harus digantung di atas pohon. Tetapi karena dia telah melakukan semua yang dia katakan dan telah merendahkan Elohim kita, karenanya dia harus dibakar sampai mati. Karena inilah hukuman dalam hal ini." 6. Jika berkenan kepada raja untuk melakukan ini, biarlah raja memerintahkan hamba-hambanya untuk menyalakan api siang dan malam dalam tungku perapianmu, maka kami akan melemparkan orang ini ke dalamnya. Dan raja melakukannya, dan dia memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka mempersiapkan api selama 3 hari 3 malam dalam tungku perapian raja, yaitu yang di Kasdim. Maka raja memerintahkan mereka mengambil Abram dari penjara dan membawanya keluar untuk dibakar. 7. Seluruh hamba-hamba raja, para pemuka, penguasa, gubernur dan hakim-hakim, dan seluruh penduduk negeri, kira-kira 900 orang, berdiri di seberang perapian untuk melihat Abram. 8. Seluruh kaum perempuan dan anak-anak memenuhi atap-atap dan menara-menara untuk melihat apa yang akan dilakukan kepada Abram. Dan mereka semuanya berdiri bersama-sama dari kejauhan. Tidak ada seorang pun yang tertinggal yang datang pada hari itu untuk melihat peristiwa itu. 9. Ketika Abram tiba, para ahli tenung, raja, dan orang-orang bijak memandang Abram, dan mereka berteriak kepada raja, katanya, "Tuan kami yang berkuasa, sesungguhnya inilah orang yang kami ketahui sebagai anak yang pada saat kelahirannya sebuah bintang besar menelan 4 bintang yang telah kami beritahukan kepada raja sejak 50 tahun yang lalu. Lihatlah, sekarang ayahnya juga melanggar perintahmu dan mencemoohmu dengan membawa kepadamu seorang yang lain yang telah engkau bunuh." Dan ketika raja mendengar kata-kata mereka, dia amat sangat murka, dan dia memerintahkan Terah untuk dibawa ke hadapannya. 12. Raja berkata, "Sudahkah engkau dengar apa yang dikatakan para ahli tenung? Sekarang katakanlah kepadaku, sebenarnya apa yang engkau perbuat. Jika engkau mengatakan kebenaran, engkau akan dibebaskan." 13. Dan melihat amarah raja yang sangat berkobar-kobar, Terah berkata kepada raja, "Tuanku dan raja, engkau telah mendengar kebenarannya. Maka apa yang dikatakan para orang bijak itu benar." Maka raja berkata, "Bagaimana engkau dapat melakukan hal ini, untuk melanggar perintahku dan memberikan kepadaku seorang anak yang tidak engkau peranakkan, dan menerima ganti rugi karena dia?" Terah menjawab raja, "Karena rasa belas kasihanku yang kuat kepada putraku pada waktu itu, dan aku mengambil anak hambaku perempuan, dan aku membawa dia kepada raja." 15. Raja berkata, "Siapakah yang menyarankan hal ini kepadamu? Katakan kepadaku, jangan menyembunyikan apapun daripadaku, maka engkau tidak akan mati." 16. Terah sangat ketakutan di hadapan raja, dan dia berkata kepada raja, "Adalah Haran anak sulungku
yang menyarankan kepadaku hal ini. Haran pada waktu Abram dilahirkan berumur 32 tahun. 17. Namun Haran tidak menyarankan ayahnya apapun karena Tera telah mengatakan hal ini kepada raja supaya ia dapat menyelamatkan nyawanya dari raja, karena dia sangat gentar. Dan raja berkata kepada Tera, Haran anakmu laki-laki yang menyarankan kepadamu hal ini harus mati di dalam api bersama-sama Abram, karena hukuman mati ada atas dia karena memberontak melawan keinginan raja dengan melakukan hal ini. 18. Haran pada waktu itu cenderung mengikuti jalan-jalan Abram, namun dia menyimpan hal itu dalam hati. Haran berkata dalam hatinya, lihatlah sekarang, raja telah menangkap Abram karena perbuatan yang telah Abram lakukan, dan akan terjadi, jika Abram menang melawan raja, aku akan mengikuti dia. Namun jika raja yang menang, aku akan mengikuti raja. 20. Ketika Tera telah mengatakan hal ini kepada raja mengenai Haran anaknya, raja memerintahkan Haran untuk ditawan bersama Abram. 21. Mereka membawa keduanya, Abram dan Haran, saudaranya, untuk melemparkan mereka ke dalam api. Dan seluruh penduduk negeri dan hamba-hamba raja dan para pemuka dan seluruh perempuan dan anak-anak ada di sana berdiri hari itu di hadapan mereka. 22. Hamba-hamba raja mengambil Abram dan saudaranya, dan mereka melucuti mereka dari seluruh pakaiannya kecuali pakaian bawahan yang mereka kenakan. 23. Mereka mengikat tangan dan kakinya dengan tali lenan dan melemparkan keduanya ke dalam perapian. 24. Yahweh mengasihi Abram dan berbelas kasihan kepadanya, dan Yahweh turun dan melepaskan Abram dari api, dan dia tidak terbakar. 25. Namun seluruh tali yang dengannya mereka mengikat dia terbakar, sementara Abram tetap dan berjalan-jalan di dalam api. 26. Haran mati ketika mereka melemparkan dia ke dalam api, dan dia terbakar menjadi abu karena hatinya tidak sempurna dengan Yahweh. Dan orang-orang yang melemparkan dia ke dalam api, lidah api menjilat mereka dan mereka terbakar, dan 12 orang mati dari mereka. 27. Abram berjalan di tengah api 3 hari 3 malam, dan seluruh hamba-hamba raja melihat dia berjalan di dalam api. Maka mereka datang dan memberitahu raja, katanya, lihatlah, kami melihat Abram berjalan di tengah-tengah api, bahkan menurut pakaian bawahan yang dia kenakan tidak terbakar, namun tali yang dengannya dia diikat telah terbakar. Raja mendengar kata-kata mereka, hatinya tawar dan tidak mempercayai mereka. Jadi dia mengirim para pemuka lainnya yang setia untuk memeriksa hal ini, dan mereka pergi dan melihatnya dan mengatakan hal itu kepada raja. Dan raja bangkit dan melihatnya, dan dia melihat Abram berjalan di sana ke sana kemari di tengah-tengah api, dan dia melihat tubuh Haran terbakar, dan raja amat sangat takjub. 29. Raja memerintahkan Abraham supaya dibawa keluar dari api, dan hamba-hambanya mendapati dia dan untuk membawa dia keluar. Namun mereka tidak dapat karena api itu mengitarinya, dan lidah api naik ke arah mereka dari tungku perapian. 30. Hamba-hamba raja lari darinya, dan raja menghardik mereka, katanya, segeralah dan bawa Abram keluar dari api supaya kamu tidak mati. 31. Maka hamba-hamba raja mendekati lagi untuk membawa Abram keluar, dan lidah api menyambar mereka dan membakar wajah mereka sehingga 8 orang dari mereka mati. 32. Ketika raja melihat bahwa hamba-hambanya tidak dapat mendekati api supaya jangan terbakar, raja memanggil Abram, ya hamba Elohim yang ada di Syamaim, pergilah dari tengah-tengah api dan datanglah kemari ke hadapanku. Dan Abram mendengarkan perkataan raja, dan dia keluar dari api dan datang dan berdiri di hadapan raja. Ketika Abram keluar dan seluruh hamba-hambanya melihat, Abram datang ke hadapan raja dengan pakaian bawahannya masih terpasang. Ketika itu tidak terbakar, namun tali yang dengannya diikat telah terbakar. Maka raja berkata kepada Abram,
bagaimana bisa engkau tidak terbakar di dalam api?" Abram berkata kepada raja, "Elohim Syamaim dan bumi yang kepadanya aku percayai dan yang memiliki segalanya di dalam kuasanya, dia melepaskan aku dari perapian yang ke dalamnya engkau telah mencampakkan aku." Haran, saudara Abram, telah terbakar menjadi abu. Mereka mencari mayatnya dan mereka menemukannya terbakar. Haran berumur 82 tahun ketika dia mati di dalam perapian. Dan raja, para pemuka yang di Kasdim dan seluruh penduduk negeri melihat bahwa Abram dilepaskan dari dalam api. Mereka datang dan bersujud kepada Abram. Maka Abram berkata kepada mereka, "Jangan bersujud kepadaku, tapi bersujudlah kepada Elohim seluruh bumi yang menjadikan kalian, dan layanilah dia, dan hiduplah dalam jalan-jalannya, karena dialah yang melepaskan aku keluar dari dalam api ini, dan dialah yang menciptakan jiwa dan roh semua manusia dan membentuk manusia di dalam rahim ibunya, dan yang membawanya keluar ke dalam kedunianya. Dialah yang melepaskan mereka yang percaya kepadanya dari semua penderitaan." 39 hal ini dipandang sangat ajaib di mata raja dan para pemuka bahwa Abram diselamatkan dari api. Tapi Haran yang telah terbakar, raja memberikan Abram banyak persembahan, dan dia memberikan 2 orang kepala pelayannya dari istana raja, nama yang seorang Oni dan nama yang lainnya adalah Eliezer. Semua raja, para pemuka, dan hamba-hamba memberikan Abram banyak hadiah, perak dan emas dan mutiara. Maka raja dan para pemuka melepaskannya dan dia pergi dalam damai. Abram pergi dari hadapan raja dalam damai, dan banyak hamba-hamba raja mengikuti dia. Kira-kira 300 orang bergabung kepadanya. Abram kembali pada hari itu dan pergi ke rumah ayahnya, dia dan orang-orang yang telah mengikutinya. Abram melayani Yahweh Elohimnya sepanjang umur hidupnya, dan dia berjalan di dalam jalan-jalannya dan mengikuti hukumnya. 43. Sejak hari itu dan seterusnya, Abram mencondongkan hati anak-anak manusia untuk melayani Yahweh. Pada waktu itu Nahor dan Abram mengambil istri bagi diri mereka, anak-anak perempuan Haran saudara mereka. Istri Nahor adalah Milka dan istri Abram adalah Sarai. Sarai istri Abram mandul, dia tidak punya keturunan pada waktu itu. 2 tahun sejak berlalu Abram keluar dari perapian, itu adalah tahun ke-52 dari hidupnya. Lihatlah, Raja Nimrod duduk di Babel di atas tahtanya, dan raja jatuh tertidur dan bermimpi bahwa dia sedang berdiri bersama para pasukan dan tentaranya di suatu lembah di seberang perapian raja. 46. Dia mengangkat wajahnya dan melihat seorang manusia yang serupa seperti Abram keluar dari perapian. Dia datang dan berdiri di hadapan raja dengan pedang terhunus, dan dia meloncat kepada raja dengan pedangnya. Ketika raja melarikan diri dari orang itu karena dia takut, dan selagi dia berlari, orang itu melemparkan sebutir telur ke atas kepala raja, dan telur itu berubah menjadi suatu sungai yang besar. 47. Raja bermimpi seluruh pasukannya tenggelam ke dalam sungai itu dan mati. Maka raja melarikan diri dengan 3 orang yang ada di depannya, dan dia meloloskan diri. 48. Raja melihat orang-orang ini, dan mereka mengenakan pakaian bangsawan seperti pakaian raja dan memiliki penampilan dan kemegahan raja-raja. 49. Selagi mereka berlari, sungai itu berubah lagi menjadi sebutir telur di hadapan raja, dan dari telur itu menetas seekor burung muda yang mendatangi raja dan terbang di atas kepalanya dan mencungkir keluar matanya. 50. Raja sangat sedih dengan penglihatan itu, dan dia terbangun dari tidurnya, hatinya gelisah, dan dia merasakan ketakutan yang besar. Pada pagi harinya raja bangkit dari tempat tidurnya dengan ketakutan. Dia memerintahkan semua orang berhikmat dan para penyihir untuk datang kepadanya.
ketika raja menceritakan mimpinya kepada mereka. 52 Salah seorang hamba raja yang bijaksana yang bernama Anuki menjawab raja, katanya, ini tidak lain adalah kejahatan Abram dan keturunannya yang akan muncul melawan tuanku dan raja di kemudian hari. Lihatlah, harinya akan datang ketika Abram dan keturunannya dan anak-anak sisi rumahnya akan berperang melawan raja, dan mereka akan membunuh seluruh tentara dan pasukan raja. 54 Lalu tentang apa yang engkau katakan mengenai 3 orang yang engkau lihat sama seperti engkau yang melarikan diri, ini artinya hanya engkau bersama 3 orang raja dari antara para raja di bumi yang akan ada bersamamu di dalam peperangan. Lalu mengenai apa yang engkau lihat, sebuah sungai yang berubah menjadi sebutir telur seperti semula, dan burung muda yang mencungkil matamu, ini artinya tidak lain adalah keturunan Abram yang akan membunuh raja di kemudian hari. 56 Inilah mimpi raja dan inilah tafsirnya, dan mimpi ini benar, dan tafsirnya yang hambamu berikan ini benar. 57 Maka sekarang ya raja, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa sekarang ini telah 52 tahun sejak para orang bijakmu melihat hal ini pada kelahiran Abram. Dan jika raja membiarkan Abram untuk hidup di bumi, itu akan menghancurkan tuanku dan raja, karena sepanjang umur Abram, baik engkau maupun kerajaanmu tidak akan berdiri, karena hal ini sudah diketahui sejak permulaan pada saat kelahirannya. Mengapakah tuanku raja tidak membunuh dia, supaya kejahatannya dapat dijauhkan daripadamu di kemudian hari? 58 Nimrod mendengarkan perkataan Anuki, dan dia mengirimkan beberapa orang hambanya secara rahasia untuk pergi dan menangkap Abram dan membawanya ke hadapan raja untuk dibunuh. 59 Eliezer hamba Abram yang raja berikan kepadanya pada waktu itu ada di hadapan raja, dan dia mendengar apa yang Anuki nasihatkan kepada raja dan apa yang raja telah katakan untuk membuat Abram mati. Maka Eliezer berkata kepada Abram, lekas, bangkitlah, selamatkan jiwamu supaya engkau tidak mati di tangan raja, karena demikianlah dia melihat di dalam mimpi mengenai engkau, dan demikianlah Anuki menafsirkannya, dan demikianlah juga Anuki telah menasihati raja untuk mengenai engkau. Abram mendengarkan perkataan Eliezer. Abram bergegas dan lari menyelamatkan diri ke rumah Noah dan anaknya Shem. Dia menyembunyikan diri di sana dan mendapatkan suatu tempat yang aman. Maka hamba-hamba raja datang ke rumah Abram untuk mencari dia, namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari ke seluruh negeri, tetapi dia tidak ditemukan. Mereka pergi dan mencari segala penjuru, namun tidak dapat ditemukan. Namun hamba-hamba raja tidak dapat menemukan Abram. Mereka kembali kepada raja. Amarah raja terhadap Abram terhenti karena mereka tidak menemukan dia, dan raja teralihkan pikirannya dari hal Abram ini. Abram menyembunyikan diri di rumah Noah selama 1 bulan hingga melupakan hal ini. Namun Abram masih takut kepada raja. Terah datang menemui Abram anaknya secara sembunyi-sembunyi di rumah Noah. Terah adalah orang yang sangat terpandang di mata raja. 64 Abram berkata kepada ayahnya, tidakkah engkau tahu apa yang dipikirkan raja untuk membunuh aku dan melenyapkan namaku di bumi karena pertimbangan dari penasihat-penasihat yang jahat? 65 Sekarang siapakah yang engkau miliki di sini, dan apakah yang engkau punyai di negeri ini? Bangkitlah, marilah kita pergi bersama-sama ke tanah Kanaan, supaya kita terlepas dari tangannya, supaya jangan kau binasa juga karena dia di kemudian hari. 66 Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar bahwa bukanlah karena kasih maka Nimrod memberikan kepadamu semua kehormatan ini, namun hanya demi keuntungannya dia melimpahkan semua kebaikan ini kepadamu. Dan jika dia melakukan kepadamu kebaikan yang lebih besar lagi, sesungguhnya itu hanyalah kesia-siaan duniawi, karena kekayaan dan harta benda tidak dapat menyelamatkan pada hari murka dan amarah. 68 Maka sekarang dengarkanlah perkataanku, dan marilah kita bangkit dan pergi ke tanah Kanaan di luar jangkauan
tangan Nimrod. Dan layanilah Yahweh yang menciptakan engkau di bumi, dan semuanya akan menjadi baik bagimu. Dan buanglah segala hal sia-sia yang engkau kejar. Abraham selesai berbicara ketika Noah dan anaknya Shem menjawab Terah, katanya, "Benar apa yang dikatakan Abraham padamu." Terah mendengarkan perkataan Abraham anaknya, dan Terah melakukan semua yang Abraham katakan, karena hal ini berasal dari Yahweh, supaya raja tidak menyebabkan Abraham mati. Pasal 13, Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Abraham mendirikan Mezbah, pembaharuan perjanjian Yahweh dengan Abraham. 1. Terah mengambil anaknya Abraham dan cucunya Lot bin Haran, dan Sarah menantunya, istri anaknya Abraham, dan semua orang sisi rumahnya yang pergi bersama mereka dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Dan ketika mereka sampai di tanah Karan, mereka menetap di sana. Karena itu tanah yang sangat baik untuk menggembalakan, dan karena cukup luas bagi mereka yang menyertainya. Orang-orang tanah Haran melihat bahwa Abraham baik dan benar dengan Elohim dan manusia, dan bahwa Yahweh Elohimnya menyertai dia. Dan sebagian orang di tanah Haran datang dan bergabung dengan Abraham. Dia mengajar mereka. Didirikan Yahweh dan jalan-jalannya. Orang-orang ini tinggal bersama Abraham di rumahnya, dan mereka mengikuti dia. 3. Abraham berdiam di negeri itu 3 tahun, dan setelah berlalu 3 tahun, Abraham menampakkan diri kepada Abraham. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim dan melepaskan engkau dari tangan semua musuh-musuhmu." 4. Maka sekarang jika engkau mendengarkan suaraku dan berpegang pada perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku, maka aku akan membuat musuh-musuhmu jatuh di hadapanmu, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan aku akan mengirimkan berkatku ke atas seluruh pekerjaan tanganmu, dan engkau tidak akan kekurangan apapun. Bangkitlah sekarang, bawalah istrimu dan semua milik kepunyaanmu, dan pergilah ke tanah Kanaan, dan tinggallah di sana, dan di sana aku akan menjadi Elohim bagimu, dan aku akan memberkati engkau. Maka Abraham bangkit dan mengambil istrinya dan semua milik kepunyaannya, dan dia pergi ke tanah Kanaan, seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Abraham berumur 50 tahun ketika dia pergi dari Haran. 6. Dan Abraham datang ke tanah Kanaan dan tinggal di sana, di tengah-tengah kota, dan di sana dia memasang kemahnya di antara anak-anak Kanaan, penduduk negeri itu. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham ketika dia datang dari tanah Kanaan dan berfirman kepadanya, "Inilah tanah yang aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau untuk selama-lamanya. Dan aku akan membuat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu sebagai warisan seluruh negeri yang engkau lihat." 8. Dan Abraham mendirikan sebuah mezbah di sana, di tempat di mana Elohim telah berfirman kepadanya, dan di situ Abraham memanggil nama Yahweh. 9. Pada waktu itu, pada akhir 3 tahun Abraham tinggal di tanah Kanaan. Dalam tahun itulah Noah mati, yaitu pada tahun ke-58 dalam hidup Abraham. Seluruh umur Noah waktu ia hidup adalah 950 tahun, dan dia mati. 10. Abraham tinggal di tanah Kanaan, dia, istrinya, dan semua milik kepunyaannya, dan mereka semua yang menyertainya. Bersama dengan mereka bergabung kepadanya dari antara orang-orang di negeri itu. Tetapi Nahor, saudara Abraham, dan Terah ayahnya, dan Lot bin Haran, dan semua milik kepunyaan mereka tinggal di Haran. 11. Dalam tahun kelima Abraham tinggal di tanah Kanaan, orang-orang Sodom dan Amorah dan semua kota-kota di lembah memberontak dari kekuasaan Kedorlaomer, Raja Elam, karena seluruh raja kota di lembah-lembah itu melayani Kedorlaomer.
raja Elam, karena seluruh raja di kota itu selama 12 tahun dan memberikan kepadanya upeti tahunan. Namun pada waktu itu dalam tahun ke-13 mereka memberontak terhadap raja. 12. Dan dalam tahun ke-10 Abram tinggal di tanah Kanaan. Ada peperangan antara Raja Nimrod, Raja Sinar, dan Kedorlaomer, Raja Elam. Dan Nimrod datang untuk berperang dengan Kedorlaomer dan untuk menaklukkan dia. Karena Kedorlaomer pada waktu itu adalah salah satu pemimpin pasukan Nimrod, dan ketika seluruh orang-orang di menara itu tersebar dan mereka tertinggal juga terserak ke seluruh muka bumi, Kedorlaomer pergi ke negeri Elam dan memerintah atasnya dan memberontak melawan tuannya. Pada waktu itu ketika Nimrod melihat kota-kota di lembah telah memberontak, dia datang dengan angkuh dan kemarahannya untuk berperang dengan Kedorlaomer. Dan Nimrod mengumpulkan semua pemuka dan rakyatnya, kira-kira 700.000 orang, dan pergi melawan Kedorlaomer. Dan Kedorlaomer keluar untuk menyongsong dia dengan 5.000 orang laki-laki, dan mereka bersiap untuk berperang di lembah Babel yang di antara Elam dan Sihar. Seluruh raja di sana dan Nimrod orang-orangnya terpukul di hadapan orang-orang Kedorlaomer, dan di sana mati dari antara orang-orang Nimrod kira-kira 600.000 orang. Mardon putra raja juga gugur bersama mereka. Nimrod melarikan diri dan kembali dengan malu dan aib ke negerinya, dan dia ada di bawah kekuasaan Kedorlaomer untuk waktu yang lama. Kedorlaomer kembali ke negerinya dan mengirimkan para pemuka dari pasukan kepada raja-raja yang tinggal di sekelilingnya, kepada Aryo, Raja Elasar, dan Tidar, Raja Goyim, dan membuat perjanjian dengan mereka, dan mereka semua taat kepada perintahnya. 17. Pada tahun ke-15 Abram tinggal di tanah Kanaan, yaitu tahun ke-70 dari hidup Abram. Maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram, dan dalam tahun itu dia berfirman kepadanya, Akulah yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan kepadamu negeri sebagai warisan. Maka sekarang berjalanlah di hadapanku dan jadilah sempurna, dan peganglah perintah-perintahku, karena kepadamu dan kepada keturunanmu akan memberikan negeri ini sebagai warisan, mulai dari sungai Misraim sampai kepada sungai besar Perat. Dan engkau akan pergi kepada bapa leluhurmu dalam damai dan lanjut usia, dan generasi yang keempat akan kembali ke sini, ke negeri ini, dan akan mewarisinya untuk selama-lamanya. Maka Abram mendirikan sebuah mezbah, dan dia memanggil nama Yahweh yang menampakkan diri kepadanya, dan dia mempersembahkan korban di atas mezbah kepada Yahweh. 20. Pada waktu itu Abram kembali dan pergi ke Karan untuk melihat ayah ibunya dan seisi rumahnya. Abram dan istrinya dan semua milik kepunyaannya kembali ke Haran, dan Abram tinggal di Haran 5 tahun. Dan banyak orang di Haran, kira-kira 72 orang mengikuti Abram. Dan Abram mengajar mereka didikan Yahweh dan jalan-jalannya, dan dia mengajar mereka mengenal Yahweh. 22. Pada waktu itu Yahweh menampakkan diri kepada Abram di Haran, dan dia berfirman kepadanya, Lihat, aku telah berfirman kepadamu 20 tahun yang lalu. 23. Pergilah dari negerimu, dari tempat kelahiranmu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang telah aku tunjukkan kepadamu, untuk memberikannya kepadamu dan kepada anak cucumu. Karena di negeri itulah aku akan memberkati engkau, dan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan membuat namamu masyhur. Dan melalui engkau bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. 24. Maka sekarang bangkitlah, pergilah dari tempat ini, engkau, istrimu, dan semua milik kepunyaanmu, juga setiap orang yang lahir di rumahmu, semua orang yang engkau peroleh di Haran, dan bawalah mereka keluar bersamamu dari sini, dan bangkitlah untuk kembali ke tanah Kanaan. Maka Abram bangkit dan membawa istrinya Sarai dan semua milik kepunyaannya, dan semua yang lahir baginya di dalam rumahnya, dan semua orang yang dia peroleh di Haran, dan mereka pergi ke tanah Kanaan. Abram pergi dan kembali ke tanah Kanaan menurut firman Yahweh,
Lot putra saudaranya Haran ikut pergi dan bersamanya, dan Abram berumur 75 tahun ketika dia pergi dari Haran untuk kembali ke tanah Kanaan. 27. Dan dia datang ke tanah Kanaan menurut firman Yahweh kepada Abraham. Dia memasang kemahnya dan dia tinggal di lembah Mamre. Dan bersamanya ada Lot putra saudaranya dan semua milik kepunyaannya. 28. Dan Yahweh menampakkan diri lagi kepada Abram dan berfirman, kepada keturunanmu aku akan berikan negeri ini. Dan dia di sana mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh yang menampakkan diri kepadanya, yang masih ada sampai hari ini di lembah Mamre.